Hello guys, welcome back in my channel yang berisikan tentang keluarga, edukasi, dan kehidupan. Gimana dampak corona akhir-akhir ini? Apakah menjadi hal positif bagi kalian? Ya, semoga baik-baik saja. Kali ini gue, L Studios, lelaki nakal tapi tampan, akan membawakan acara atau membuat rangkuman suatu film yang mirip dengan kehidupan akhir kita nanti, yaitu sekelompok mutan yang mirip dengan iblis akan melulantahkan dunia. Film ini sudah dipublikasikan cukup lama, sama kayak lo yang mencintai dia udah lama tapi gak pernah terbalas. Film ini berjudul Mutant Chronicles. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang kakek-kakek yang sedang berdoa atas kehancuran dunia. Dan ada juga seorang kesatria yang bernama Kesatria Najdain yang sedang berangkat bersama warganya untuk menyegel para mutan di tempatnya. Ya, sama di tempatnya kayak buang mantan. Di mana tempat penyegelan para mutan tersebut hanya diketahui oleh para keturunan Kesatria Najdain saja. Di scene ini dunia sudah pada tahun 2707, di mana di zaman ini dikuasai oleh 4 korporasi. Di tahun ini juga perang terjadi di mana-mana yang membuat lubang dari segel para mutan tersebut hancur dan terbuka. Dan di scene selanjutnya kita diperlihatkan para mutan sudah keluar memasuki medan perang para korporasi tersebut yang membuat kematian ada di mana-mana. Dan di medan perang ini kita diperlihatkan manusia botak, sebut saja Kapten Ucok, yang bernama Nathan William Rocker. Di adegan ini hanya kapten inilah yang berperang dan membunuh para mutan. Para prajurit kabur menuju kapal untuk penyelamatan. Dan disinilah kapten ini tertinggal di medan perang dikarenakan tidak sempat menaiki kapal yang akan membawa para prajurit pergi dari tempat tersebut. Lanjut di scene berikutnya kita diperlihatkan ada kakek-kakek yang memberikan surat cinta kali ya. Ya kali kakeknya bucin gak lah. Surat tersebut ingin disampaikan pada pemimpin kaum Najdain saat ini yang berisikan bahwa segel dari para mutan tersebut telah terbuka. Mamang bertampang serem inilah adalah pemimpin kaum Najdain saat ini. Di scene lain, pemimpin itu mengambil dan membuka kitab yang bernama Mutant Chronicles yang berisikan tentang cara bagaimana menyegel dan membunuh para mutan. Di tempat yang berbeda, para petinggi negara di dunia sedang mengadakan rapat yang membahas tentang mutan-mutan tersebut, di mana dihadiri juga oleh pemimpin kaum Najdain. Dan di sini dia berkata, "Berikan aku sebuah kapal dan 20 orang, maka akan guncangkan dunia ini." Enggak, itu kan pidatonya Soekarno. Dia meminta hal tersebut untuk melancarkan rencananya. Dan di sini juga dia menjelaskan rencana apa yang akan dilakukan, di mana di kota tua terdapat ada gereja tua yang di dalamnya ada lubang tempat inti para mutan tersebut. Setelah rapat itu selesai, petinggi ini memberikan satu buah kapal tetapi tidak cukup untuk 20 orang, di mana ia harus berjuang dengan jumlah yang lebih sedikit. Dan di sini juga dia diberikan surat undangan untuk merekrut orang-orang yang akan dibutuhkannya nanti. Di klip ini kita diperlihatkan ada seorang pria dan wanita. Kayaknya mau ngapain nih? Mau ngapain? Nggak kok, dia cuma mau nyampaikan kepada istri dari Kapten Botak yang sebelumnya saya sebutkan tadi, bahwa kapten tersebut tidak selamat dan hilang dalam peperangan. Di suatu bar, pimpin kaum Najdain ini mulai merekrut anggotanya, termasuk Mitch ini dan anggota lainnya, yaitu namanya gue singkat-singkat aja lah biar nggak ribet, oke? Di antaranya ada Bang Jo, AA John, Mbak Dupa, tentunya kalian tahu kan pemain Fast and Furious dulu yang wanitanya. Ada Kak Kim dan Om Max yang tua ini.
Di mana di tempat ini mereka berkumpul membicarakan rencana yang akan mereka rencanakan untuk membunuh para mutan dengan cara melalui lorong di gereja tua terletak di tengah kota tua di mana terdapat mesin dari inti para mutan tersebut dan meledakannya menggunakan sebuah bom tua. Setelah mereka selesai diskusi, kita diperlihatkan seorang mutan yang kebal akan pukulan, tembakan, tetapi mati setelah ditunuskan pedang ke organ intimnya. Lalu di ruangan lain mereka mendapat pedang para kesatria zaman dahulu untuk membunuh para mutan-mutan yang brengsek. Di adegan selanjutnya di mana mereka sedang dalam perjalanan menaiki odong-odong. Masa pakai odong-odong bang, nggak bercanda doang. Di sini mereka menaiki pesawat tempur yang diberikan petinggi korporasi tadi. Di perjalanan mereka yang seru ini mengalami gangguan dari para mutan. Dipikir-pikir tuh mutan otaknya lumba-lumba juga. Pintar amat bisa nyetir pesawat. Yang dimana membuat mereka terpaksa menaiki sebuah kapsul penyelamatan. Nah, setelah mereka menaiki kapsul penyelamatan tersebut, lebih sialnya lagi, kapsul yang dinaiki mereka tersebut rusak dan putus pada bagian parasut mereka. Itu tuh buat saran aja nih dari Mimin. Kalau mau berangkat pergian tuh ya dicek dulu dong. Langsung berangkat aja jadi susah kan. Tapi beruntungnya parasut yang mereka naiki ini mendarat secara sempurna di tengah kota tua. Coba bayangin kalau kapsul mereka mendarat tidak tepat dan sempurna, mati dah tuh mereka semua. Dan mungkin Mimin nggak jadi jelasin dong film ini. Ketika pendaratan itu berhasil, mereka mulai memasuki ruangan di mana di gereja tua di dalamnya terdapat banyak para mutan. Di sini terlihat Kak Kim sebal karena menunggu sendiri di ruangan bawah tanah. Lalu dia mulai menembaki para mutan. Kalau gue jadi mutannya sih pasti ngomong gini nih. Wah gila lu bangsat, nembak aja nggak usah pakai senter segala, silau anjing, gue nggak pernah ngeliat matahari bangsat dah. Dan di adegan ini kita melihat bahwa Kak Kim sedang dalam keadaan terpojok oleh mutan, dimana yang di dalam lift rusak ini menuju sangat cepat ke bawah tanah. Dan beruntungnya dia berhasil mengalahkan mutan itu. Tetapi sayangnya Kak Kim tidak selamat dari lift yang menuju cepat ke bawah tersebut, yang mengakibatkan Kak Kim menjenggal di tempat. Innalillahi, Kak Kim yang sabar ya. Lanjut di scene berikutnya, si Mitch ini melihat seorang mutan yang sedang menyeret manusia yang ia tidak lain adalah Kapten Ucok tadi yang disebutkan di pertama kali tadi yang dinyatakan hilang. Lalu ia pun menyelamatkan Kapten Ucok tersebut dengan menembak batu yang ada tepat di kepala mutan tersebut, yang membuat mutan tersebut meninggal. Di film ini banyak juga nih orang yang meninggal, bangsat dah. Jadi sedih Mimin. Tapi ada yang aneh nih di sini. Yang anehnya tuh kenapa di sini setelah Nick menolong kapten tersebut lah, kok langsung dibunuh gitu kan? Tapi nggak taunya kabarnya tuh dari tetangga nih, Mimin tahu nih. Si Ocok nih tahu kalau Nick ini nyewe sama istrinya di dapur. Jadi si Nick nih merasa tengsing gitu kan. Jadi langsung dibunuh tuh kapten. Berdebah dasar. Gak bercanda doang itu ceritanya karena ada problem atau gimana gitu kan. Urusan rumah tangga lah. Lalu kita diperlihatkan ada adegan di mana Bang Jo terdesak oleh para mutan sehingga ia menembaki mutan itu dengan senjata peledak yang membunuh dirinya sendiri dan melukai setengah wajah dari Omex. Kasihan benar Omex, belum sempat lari udah kena gosong aja tuh muka. Dan di scene berikutnya kita diperlihatkan mereka kalah jumlah dari para mutan, dimana sampai membuat Mbak Duva kalah dan Omex tertusuk di bagian dada. Dan di sisi lain membuat Om Sangar atau pemimpin dari Nasdam ini tertusuk di bagian rusuk dan dadanya, membuat kawan-kawan tersebut mati di tempat. Tapi tenang, walaupun pemimpin dari kaum Nasdam itu tersebut mati, film masih berlanjut kok.
Tunggu. Ternyata si Om Max dan Mbak Dupa ini belum mati, dan dilihat di sini mereka diseret untuk masuk ke dalam lubang di mana tempat penyetakan ulang manusia menjadi spesies mutan. Dan di mana di sini ini kita diperlihatkan ada Mbak Dupa dan Ayu Siti, di mana mereka turun ke dalam lubang inti tersebut untuk menghancurkan para mutan yang ada di dalamnya. Tetapi di sini Bang Mac mengalami gangguan dari para mutan tersebut. Dan disinilah ia dibantu oleh Om Max dengan cara meledakkan bom granat yang ia pegang. Buset. Nih Om kalau di Indonesia jadi pahlawan mungkin bakal dikenang tiap tahun deh, kayak menyelamatkan dunia banget anjing. Nah, lebih sialnya lagi, setelah ledakan dari bom itu, Mac terpental ke dalam lubang tersebut dan tempat jatuh di tempat kelola ulang manusia menjadi spesies mutan. Dimana di sini Max sudah setengah menjadi mutan. Dan di sini Max gagal sehingga bisa melepaskan ikatan dan merusak mesin pencipta mutan tersebut. Di sini Mbak Dupa dan Ayu Siti sudah di tempat inti mesin dari para mutan tersebut. Tetapi mereka didatangi oleh banyak para mutan, yang dimana mereka harus menyerang dan membunuh para mutan agar proses dari penghancuran mesin yang dimasuki bom ini berjalan dengan lancar. Tetapi terlihat Mitch yang bodoh ini kesusahan untuk menjalankan rencana tersebut, dimana dia kebingungan untuk mencari bagaimana caranya menjalankan mesin ini. Disinilah Mbak Ayu melihat Mamang Sangar atau pemimpin dari Nasdem ini, dan salahnya dia menganggap bahwa Samuel ini masih hidup. Tetapi rupa-rupanya dia salah, dia ditujah sehingga masuk ke dalam lubang para mutan tersebut yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Innalillahi. Lalu di sini inilah penentu bagi mereka, di mana Mick bertarung melawan Mamang Sangar atau Samuel ini yang sudah menjadi mutan dan menghalangi mereka. Dan ketika Nick terjatuh, ia melihat pedang dan teringat di mana di awal film tadi menjelaskan cara terakhir untuk memusnahkan mesin itu, yaitu dengan cara memasukkan pedang ke dalam lubang yang berbentuk seperti lubang kunci. Dan disinilah kita diperlihatkan kehancuran bagi mesin mutan tersebut yang mengakibatkan reruntuhan bangunan, dan film pun selesai. Oke, buat para penonton, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita dari L yang nakal lebih tampan ini. See you, goodbye, dan jangan lupa subscribe.